Selamat pagi, menjelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita bicara yang mana tentang program makan bergizi gratis adalah pintu masuk Indonesia Emas. Jangan sampai menjadi pintu masuk Indonesia Cemas nih, gara-gara makan bergizi gratis. Kenapa demikian? Ini hal yang sangat luar biasa lagi buat kita Indonesia, menyadarkan Indonesia, membangun Indonesia. Pintu masuknya orang menjadi kaya dan miskin tadi sebenarnya dari pangan kok. Gitu loh. Pasti sekali pintu masuknya. Gara-gara pangan orang bisa jadi miskin, gara-gara pangan juga orang bisa jadi kaya. Bahkan tidak ada negara satupun yang tidak mengurus pertama kali yang tidak mengutamakan pangan. Pasti mengutamakan pangan, bukan nuklir. Bukan bom, bukan mobil, bukan elektronik dan sebagainya. Tapi yang mana pangan. Ketika pangan cukup, maka semua dimanapun berada dalam kondisi di sana adalah kebahagiaan. Maka pintu masuk kebahagiaan adalah pangan. Nah, Indonesia ini gudangnya pangan. Gimana? Kenapa gudangnya pangan lagi Indonesia ini? Daerah tropis ya, daerah tropis. Bicara karbohidrat ya gudangnya Indonesia, karbohidrat gudangnya Indonesia. Daerah tropis, kalau boleh kita menghalu dikit kan gini. Matahari kita sangat cukup sekali, hujan kita sangat cukup sekali. Di mana-mana ada gunung, dan di mana-mana ada laut, dan di mana-mana juga ada air. Sesulit-sulitnya air di Indonesia, tetap aja masih ada air gitu loh, sesulit-sulitnya. Dan segelap-gelapnya Indonesia masih banyak matahari. Artinya fotosintesis berjalan dengan baik. Fotosintesis dengan baik. Nah, kita akan bahas pertama kali itu yang mana saya membahas pertama kali dari yang mana tentang padi. Anak-anak itu harus kita ajarkan. Anak-anak itu jangan sampai dia itu makan beras atau makan nasi, dia itu hanya tahu makan. Kalau hanya tahu makannya saja, sementara nggak tahu bagaimana cara tanam padi yang baik, cara bikin bibit padi yang baik, cara tanam yang baik, terus cara pupuk yang baik, bahkan cara yang mana panen yang baik, hingga jual-jual yang baik. Ya kapan Indonesia mau jadi Indonesia emas? Ya jadi tukang makan semua. Yang paling khawatir itu kan gini. Yang saya khawatirkan itu. Perutnya kenyang, mulutnya merasa enak, tapi kerja nggak mau, mikir nggak mau. Lah ini Indonesia cemas gitu loh. Lah mumpung masih ada program makan bergizi gratis. Sudah selayaknya anak-anak ini, yang mana anak-anak ini nanti yang mana ada ekstrakurikuler. Diajak belajar untuk bercocok tanam. Diajak belajar untuk yang namanya pupuk tanaman. Diajak belajar processing, yang mana processing. Nasi tadi terbuat dari apa? Dari padi ya? Dari gabah kayak? Atau dari apa? Harus tahu nih. Karena tidak semua orang tahu ini padi tadi yang mana terprosesing dari tanah, ditanam, dirawat, dipanen, digiling. Belum tentu tahu. Ini harus kita ajarkan. Dari dini. Jangan pernah berharap anak-anak pinter di saat dewasa. Enggak. Justru yang mana dibangun habitnya, kebiasaannya dari dini. Anak-anak paham betul tentang kebutuhan pangan. Jangan sampai terjadi lagi apa? Negeri tropis kekurangan beras. Negeri yang luar biasa lebarnya kekurangan beras. SDM kita banyak luar biasa, sumber daya alam kita juga bagus luar biasa, kekurangan pangan, masalah baru. Nih, tadi contohkan sampai ada orang nganterin pisang dari kebun nih. Ini anak-anak saya, anak-anak kecil ada tanam pisang. Pisang kalau ditanam dengan baik, dirawat dengan baik, hasil kayak gini nih. Mosok pisang yang pisang raja bulu sampai setengah kilogram, satu butir. Paling kecil tadi 430 gram loh. Itu satu butir. Loh, sementara satu pohon itu bisa sampai 6 sisir. Satu pohon bisa 50 kilo. Itu pisang. Loh, padi juga sama. Kalau kita mau merawat dengan baik, cara menanam yang baik, pasti hasilnya bagus. Makanya kebetulan di sini saya diminta oleh BGN untuk membuat dapur. Membuat yang mana untuk menjadi program makan bergizi gratis. Oke, saya iyakan. Nah, dari sana saya berpikir ulang, ini bagaimana anak-anak ini ke depan. Akhirnya saya memutuskan kepada SPPG dan SPPI-nya sampai yang mana semua tim, kita sudah saatnya membangun Indonesia emas, bukan hanya Indonesia cemas lagi. Orang udah geger cemas, bingung, ribut juga luar biasa.
Anak-anak yang mana yang mendapatkan program makan bergizi gratis memohon kepada sekolahan masing-masing diwajibkan untuk melihat proses yang ada di MBG Yayasan Mutiara Klaten Solo. Anak-anak belajar menanam padi, anak-anak belajar yang menenggiling padi, anak-anak belajar yang mana anak-anak kita ajarin juga apa manfaatnya padi, apa manfaatnya yang mana di sana, manfaatnya beras, manfaatnya sekamnya, manfaatnya bekatulnya, manfaat jeraminya. Dan ini kan yang diharapkan oleh semua presiden selama ini. Hilirisasi yang diharapkan. Anak-anak diajarkan bagaimana cara bibit yang baik, cara membuat pupuk yang baik, cara menanam yang baik, cara merawat yang baik, cara yang mana di sana memanen yang baik, sampai cara menjual yang baik. Anak-anak. Anggaplah dia nggak secerdas mungkin yang dewasa, enggak. Tapi kan paling enggak dari kecil sudah diajarkan. Setidaknya stereotip pola pikirnya dia yang mana memori dalam otak dia itu ada terbangun gitu loh. Oh ini padi loh, jangan sampai nggak ngerti nih. Nih semoga ini jadi sebuah program nasional. Jadi benar-benar sifat nasionalismenya kerja jalan. Nasionalisme itu bukan ini benderaku, ini Indonesiaku harga mati, tidak. Nasionalisme itu yang mana bagaimana Anda merawat, membangun, mencekam, bahkan yang mana mencengkeram yang mana Indonesiamu seperti apa. Jangan sampai Indonesiamu tadi nggak kamu cengkeram, yang mencengkeram orang lain. Mosok negeri tropis harusnya kita banyak padi, tapi padinya disuapin orang lain. Gimana ceritanya? Mana Indonesia harga matinya? Yang ada mati Indonesia bahaya loh ini. Oke. Terus lagi cara menggiling padi kita ajarkan. Oke. Terus cara manfaatnya beras. Indonesia ini tukang ngoprek loh, jagonya ngoprek loh, hati-hati. Indonesia jagonya ngoprek. Apa yang dioprek misalkan? Oke, beras dioprek menjadi apa? Menjadi lontong, menjadi ketupat, menjadi arem-arem, menjadi bubur, macam-macam itu sama-sama dari beras. Belum lagi jadi rengginang dan sebagainya. Dan beras di Indonesia pun macam-macam, ada 4 jenis. Satu beras putih, beras ketan, beras merah, beras hitam. Ketan pun macam-macam lagi, ketan putih, ketan merah, ketan hitam. Ini belum dibikin pelangi lagi. Indonesia itu kan ngoprek kok, jagonya ngoprek. Bahkan beras sudah jelas, beras putihnya aja bilang apa? Beras vitamin, beras happy, beras bahagia, beras ABCD, bahkan beras nano-nano. Kenapa? Dengan segala macam ngoprekan Indonesia, jagonya Indonesia, jago ngoprek. Lah MBG harus mengoprek anak-anak, dioprek betul cara berpikirnya. Biar bener-bener hebat cara berpikirnya. Nanti oprek lagi apa? Oke, sekamnya pun dari kulit padinya pun dioprek. Kata orang masih bilang apa? Biomasa, biocat, bio, bapaknya macam-macam. Saking ngopreknya lagi sekam itu loh jadikan bekatul. Akhirnya apa? Ayam yang makan sekam loh pada mati semua, perutnya sakit semua. Saking pinternya Indonesia pokoknya dimirip-miripin, jual duitnya banyak asal dapat duit. Amit-amit jabang bayi. Lah ini yang diajarkan pendidikan ini pendidikan yang baik biar Indonesia banget. Mengindonesiakan Indonesia bener, jangan asal dapat duit gitu. Tuh. Terus lagi misalkan bekatulnya, kan jago ngoprek nih. Dulu masa kecil saya masih makan jenang bekatul nih. Tapi apakah mungkin bekatul jadi susu? Mungkin, kenapa? Dari susu dari bekatul itu kan bekatul. Bekatul ini banyak proteinnya loh. Vitamin A, D, B kompleks di bekatul tinggi sekali. Orang ribut loh, dari bekatul jadi susu apakah bisa? Bisa. Wong dari bekatul jadi minyak bisa-bisa juga kok. Bahkan saat ini apa? Bekatul sama padi sama berasnya itu mahalan bekatul. Yang jual siapa? Mal-mal tuh loh. Bekatul 1 kilo sampai 100.000 rupiah. Beras belum ada sejarahnya 100.000 rupiah Indonesia. Oke. Terus lagi jerami. Jerami macam-macam jerami ini bisa jadi apa? Oh bisa jadi piring. Bahan baku yang mana sabun, bahkan yang mana jerami bisa jadikan media tanam, bahkan jerami bisa juga dijadikan media jamur. Nanti jamurnya apa? Jamur merang. Sampai begitu lebarnya Indonesia. Ini sekali lagi harapan kami, MBG harus lebih baik. BGN harus jauh lebih baik. Jangan sampai kita paham gizi tapi nggak paham lagi bagaimana mengadakan bahan yang bergizi. Jangan sampai kita ini disuapin oleh orang lain tapi suruh menghitung nih loh. Gizinya sekian tapi kita nggak punya bahan baku. Coba kayak Amerika. Dia nggak punya bahan baku nikel. Tapi dia bisa bikin pesawat dari nikel. Bisa bikin sesuatu dari nikel dan jual ke Indonesia lagi. Loh kita ini punya bahan segala-galanya tapi nggak bisa apa-apa. Saya khawatir banget.
Pokoknya kekhawatiran ini harus kita bersama-sama bersatu padu untuk menciptakan Indonesia emas dan menciptakan Indonesia bener-bener Indonesia. Bukan menciptakan lagi orang Indonesia tapi ternyata bahan makanannya bukan milik Indonesia. Ngeri sekali, bos. Paling berbahaya lagi adalah bagaimana ketika orang lain semua datang ke Indonesia untuk mempersiapkan makan buat orang Indonesia. Tanahnya tanah Indonesia, tapi yang mempersiapkan orang lain. Insya Allah, luar biasa. Hai kawan, adik-adikku semua, bahkan kakak saya tahu, anak-anakku semuanya yang lagi belajar, rawatlah Indonesiamu. Jangan sampai yang mana Indonesiamu dirawat oleh orang lain dan kau dia orang Indonesia justru dirawat orang lain, bukan merawat tamumu yang ada di Indonesia. Makasih.